Sekarang ini dunia sangat jauh berbeda dengan eh, zaman dimana orang tua kita masih muda. Dimana dunia saat ini itu hal-hal yang dulu hal-hal yang menurut kita tidak masuk akal, tapi itu nyatanya dilakukan oleh orang-orang. Ini aku sebenarnya juga baru menyadari ini gitu, dan menurut aku ini penting buat kalian-kalian yang masih muda. Penting untuk kita tahu dan menyadari bahwa apa yang apa yang berlaku untuk orang tua kita di zamannya itu belum tentu berlaku untuk kita di zaman sekarang. Karena zaman sekarang itu udah jauh banget dengan dengan zaman orang tua kita. Terus sebenarnya lo mau ngomongin apa sih, Kak? Nah, sebenarnya gue mau bilang gini. Terkadang orang tua itu menginginkan yang terbaik untuk hidup kita, tapi dengan cara yang mereka pahami. Sementara mereka hidup di zamannya mereka, kita hidup di zamannya kita. Dan yang mau gue bilang adalah kalau tidak 100% cara yang diinginkan orang tua kita benar menurut orang tua kita di zamannya itu benar di zaman kita. Maksudnya gini, kayak tidak 100% cara yang atau metode yang digunakan oleh orang tua kita untuk mencapai kesuksesan itu berlaku untuk kita di zaman sekarang ini. Biar nggak belibet, contohnya gini lah ya. Dulu di zaman orang tua kita, mereka itu menganggap bahwa ketika misalnya kita sudah ketika mereka udah PNS, bukan PNS apa sih? Iyalah PNS gitu ya, sudah PNS atau kerja di BUMN itu merupakan suatu kesuksesan bagi mereka. Tapi nyatanya sekarang itu bukan lagi menjadi standar yang patut untuk kita ikuti gitu loh. Jadi aku mau ngomong gini, kalau misalnya ada di kalian yang case-nya itu orang tua kalian tuh masih menginginkan itu dan menganggap itu adalah suatu kesuksesan untuk kalian, untuk diri kalian, nggak apa-apa kok kalau misalnya kalian itu mengambil jalan yang lain yang menurut kalian itu worth it untuk kalian. Itu bukan berarti kalian melawan orang tua kalian ya, bukan. Hanya saja aku yakin kalian yang paling tahu dan paling paham tentang apa yang ingin kalian lakukan dan yang ingin kalian anggap sebagai suatu kesuksesan di dalam hidup kalian di zamannya kalian sekarang. Jadi kadang-kadang memang kita nggak bisa pungkiri, dan ini oke lah, aku meminta maaf untuk semua orang tua dan termasuk juga orang tuaku gitu loh. Bahwasanya apa yang menurut standar pemikiran mereka dan pemahaman mereka itu benar, itu belum tentu benar untuk kita, dan bisa jadi itu nggak relevan gitu loh. Misalnya menurut orang tua, ketika misalnya anaknya itu bisa lulus, contoh misalnya lulus kerja di BUMN gitu, itu adalah suatu kesuksesan buat anaknya. Ya dia bangga gitu, anaknya misalnya kerja di situ. Cuman kalau misalnya kita hitung-hitung, contoh ya, kita hitung-hitung secara ekonominya begini, matematika ekonominya begini. Ya anggaplah anaknya ini kerja misalnya di BUMN dengan gaji yang ambillah di atas UMR misalnya 5 juta. Tapi kan kalau misalnya kita kali-kalikan dengan inflasi, kebutuhan hidup, terus misalnya gaya hidup dan lain sebagainya, ya itu biasa aja gitu, dan itu hampir ya menengah ke bawah lah kayak itu. Hampir bisa dikatakan itu tidak bisa lagi relevan dengan yang dulu gitu. Jadi begini, kalau misalnya gini, aku cuma mau bilang nggak apa-apa kok kalau misalnya kalian mengambil jalan lain yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua kalian. Asalkan kalian tuh tahu kalian tuh mau apa dalam hidup kalian. Kalian tahu kalian tahu apa yang ingin kalian kerjakan. Ya jangan kalian muluk-muluk, aku nggak mau itu, aku mau ini, tapi lu nggak tahu apa yang lu kerjakan. Intinya begini, lu yang paling tahu diri lu, dan lu yang paling tahu apa yang menjadi tujuan lu. Kalau lu udah tahu apa yang menjadi tujuan lu dan lu udah tahu kemana lu akan membawa hidup lu, gak apa-apa kok untuk menjadi beda dan tidak sesuai dengan apa yang orang tuamu inginkan. Asalkan kamu membuktikan bahwasanya kamu tuh memang asalkan kamu membuktikan dan kamu benar-benar memberikan yang terbaik, dari usaha yang terbaik atas apa yang kamu inginkan dalam hidupmu. Dan yang paling baik adalah kamu buktikan ke orang tuamu bahwa apa yang kamu inginkan itu tidak salah. Karena begini, mungkin banyak anak-anak yang itu terjebak misalnya kayak gini, orang tua aku pengen aku masuk tentara, orang tua aku pengen aku kerja di BUMN. Ya misalnya sementara kita realistisnya aja, misalnya sementara
di level pemikiran lu udah sampai kalau gue kalau berbisnis kayaknya gue lebih lebih cepet cuan gue gini dan segala macamnya kayak gitu ya. Ya lu lakukan aja gitu, lakukan, tapi intinya lu tahu lu apa yang lu lakukan, lu serius gitu. Jangan lu muluk-muluk dengan keinginan lu nggak mau ini nggak mau itu, tapi lu nggak usahain dan lu cuman yang kayak nolak-nolak nggak jelas, maksudnya lu cuman kayak nggak mau aja gitu. Nah kalau di situ lu baru salah kayak gitu. Jadi gini, sebenarnya tidak apa-apa menjadi seseorang yang tidak sesuai dengan apa yang orang tua kita inginkan, menjalani apa yang orang tua kita ingin. Asalkan kamu benar-benar tahu apa yang kamu ingin lakukan, apa yang ingin kamu tuju, dan kamu benar-benar serius untuk menggapainya. Misalnya contoh orang tua lu, misalnya contoh ayah kamu adalah misalnya seorang tentara, terus ibu dan ayahmu memiliki harapan yang besar kamu ingin menjadi seorang tentara, tapi di dalam hati kecilmu kamu ingin menjadi seorang pengusaha atau pembisnis. Ya saran aku go ahead dan gak usah ragu-ragu, gak apa-apa, lakukan aja apa yang menurut kamu itu menjadi tujuan kamu, dengan catatan kamu melakukannya dengan serius dan tentunya dengan usaha terbaikmu, dan kamu buktikan kepada mereka bahwasanya apa yang kamu inginkan itu betul. Tapi biasanya orang tua itu biasanya begini, orang tua itu akan percaya kepada anaknya kalau anak itu tidak pernah mengecewakan. Tapi kalau misalnya lo track record lo udah nggak pernah membuktikan apa-apa ke orang tua lo, gimana orang tua lo mau percaya cuy? Jadi ya itu tadi, intinya adalah lakukan apa yang lo ingin lakukan, yang penting lo tahu tujuannya dan berikan usaha terbaik. Yang paling penting buktikan kepada orang tua lu dan orang-orang yang meragukan lu bahwa lu bisa untuk menggapai itu. Dan jangan jadikan kamu sendiri jadi ragu terhadap mimpimu karena orang-orang di sekitarmu tidak mendukung atau mensupportmu. So, teman-teman, good luck ya. Kita sama-sama berkembang. Mudah-mudahan kalian menggapai apa yang kalian inginkan dengan cara yang paling efektif. Dan ini semoga video ini bermanfaat buat kalian. Okay, see you in the next video. Bye-bye.